Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN dengan topik dari aku untuk Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya adalah agar memahami tantangan dan peluang Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang tahu mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Nah, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari ribuan pulau, baik besar maupun kecil, yang terbentuk satu kesatuan wilayah. Nah, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki berbagai peluang strategis yang lahir dari kondisi geografis dan kekayaan alam. Peluang-peluang ini mengacu pada yang pertama adalah memiliki tanah yang subur. Nah, sebagian besar wilayah Indonesia terletak di daerah tropis dan vulkanik yang menghasilkan tanah yang sangat subur. Hal ini membuka peluang besar dalam sektor pertanian, perkebunan, dan pertahanan pangan nasional. Yang kedua, banyak destinasi wisata. Dengan lebih dari 7.000 pulau, Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam, menciptakan peluang besar dalam pengembangan wisata, khususnya wisata bahari, ekowisata, dan budaya. Selanjutnya ada banyak pengaruh budaya. Nah, letaknya yang strategis di jalur perdagangan dunia sejak zaman kuno menjadikan Indonesia sebagai tempat bertemunya berbagai budaya dunia. Hal ini menciptakan kekayaan budaya yang unik dan menjadi daya tarik tersendiri di bidang kebudayaan, pariwisata, dan diplomasi budaya. Nah, selanjutnya negara agraris terkemuka. Dengan iklim tropis, curah hujan tinggi, dan lahan yang luas, Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara agraris yang mampu menghasilkan berbagai komoditas unggulan seperti padi, kelapa sawit, kopi, dan rempah-rempah. Yang terakhir adalah persimpangan antara lalu lintas dunia. Nah, terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan juga dua samudra, Pasifik dan India, Indonesia berada di posisi strategis jalur pelayaran internasional. Ini menjadi peluang besar untuk menjadi pusat logistik, perdagangan, dan transportasi global. Peluang Indonesia sebagai negara kepulauan sangat luas, mencakup sektor agraris, pariwisata, budaya, dan perdagangan global. Jika dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan, peluang-peluang ini dapat mendorong kemajuan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penggunaan dan penguatan identitas nasional di panggung dunia. Nah, selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan, antara lain itu ada 3. Yang pertama itu tantangan demografis, yang kedua infrastruktur maritim, dan yang ketiga geografi. Tantangan demografis adalah permasalahan yang timbul akibat jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk Indonesia yang tidak merata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi kesenjangan dalam distribusi penduduk, akses layanan dasar, serta pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang antara wilayah yang menyulitkan pemerataan pembangunan. Selanjutnya ada tantangan infrastruktur maritim. Nah, tantangan ini adalah hambatan dalam menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana transportasi laut yang memadai antar pulau. Nah, kondisi pelabuhan yang belum merata, armada laut yang terbatas, serta mahalnya logistik membuat konektivitas antar pulau masih belum optimal. Nah, selanjutnya ada tantangan geografi. Nah, tantangan geografi mencakup kesulitan yang muncul akibat letak, bentuk, dan kondisi fisik wilayah Indonesia. Sebagai negara kesatuan dengan ribuan pulau dan perairan luas, Indonesia menghadapi tantangan pengawasan wilayah, risiko bencana alam, serta kesulitan dalam menjangkau dan mengembangkan wilayah terpencil. Nah, cara menjaga keutuhan NKRI
Ya, di lingkungan sekolah itu yang pertama mengikuti upacara bendera, yang kedua menghormati teman yang berbeda suku, agama atau bangsa atau budaya. Nah, yang ketiga itu menjaga kebersihan sekolah dan tidak ikut tawuran. Sedangkan di lingkungan keluarga, contohnya itu seperti menghormati orang tua dan belajar atau membantu dalam kegiatan rumah tangga. Sedangkan di lingkungan masyarakat, ikut gotong royong dan untuk membersihkan lingkungan, tidak menyebarkan hoaks atau isu yang tidak benar. Yang berikut itu menjaga hubungan baik dengan tetangga. Nah, pentingnya rasa syukur atas kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Contohnya itu dengan menghormati lambang-lambang negara, menaati setiap peraturan, dan menyanyikan lagu kebangsaan. Baik adik-adik, sampai situ dulu materi kita kali ini. Ibu harap kalian semua sudah mengerti. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.